Bekti, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ragi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Senang sekali ya rasanya bisa bertemu Bu Bekti. Iya. Keadaannya sehat, tambah Iya. seger. Iya, alhamdulillah. Begini Bu, senang sekali ya kita bisa bertemu dalam kesempatan ini. Saya berharap kegiatan ini nanti yang kita rencanakan sebelumnya ini sudah bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi kali ini ya Bu Bekti, kita akan melakukan kegiatan pelatihan coaching dengan saya selaku observer dan Iya. Bu Bekti selaku coach, dan nanti ada coachingnya Bu Yusila. Benar begitu ya? Iya, benar Bu. Baik, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Bekti selaku Iya. coach terkait dengan kompetensi seorang coach, dan juga dalam kegiatan ini saya akan menggunakan rubrik pengamatan untuk mengamati, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Bu Bekti masih ingat ya? Iya. Ya. Nanti mungkin akan muncul dalam percakapan coaching kita hari ini, dan untuk mengamati kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Baik Bu Bekti, sebagai seorang coach, kompetensi apa saja yang akan Bu Bekti kembangkan pada coaching kita pada kesempatan kali ini, Bu? Iya. Kompetensi yang saya kembangkan nanti 3 Bu ya. Ada kompetensi kehadiran penuh, presence, kemudian pendengar aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi yang Iya. ingin dikembangkan ya Bu. Kemudian dari ketiganya itu mana yang lebih dominan, yang Bu Bekti ingin saya untuk lebih observasi lebih lanjut lagi, Bu? Baik Bu, saya akan mengembangkan yang paling lebih lanjut itu mendengarkan aktif Bu, menurut saya. Baik, untuk kompetensi mendengarkan aktif tersebut, menurut Bu Bekti, indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Bu Bekti? Untuk kompetensi tersebut, indikator pencapaiannya adalah sebagai coach, saya bisa mendengarkan lebih baik, lebih banyak, sedikit bicara, kemudian memfokuskan diri pada kunci sebagai mitra bicara, menghindari asumsi, dan melabel serta mengasosiasi, Bu. Iya, baik Bu Bekti. Berarti pada kegiatan coaching kita kali ini, Bu Bekti dan Bu Yusi ingin mendapatkan pemecahan dari masalah, dari kendala yang dihadapi oleh kunci melalui kompetensi mendengarkan aktif yang akan dilakukan oleh coach kita kali ini, yaitu Bu Bekti, begitu ya? Iya, benar Bu. Baik, selanjutnya adalah praktik coaching ya Bu Bekti. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, silahkan Bu Yusi bisa diminta untuk hadir ke sini dan segera kita mulai. Iya, Bu Yusi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Bekti, selamat siang. Saya dengar-dengar tadi Bu Yusi cari saya. Tadi saya dikasih tahu sama Bu Hani, katanya Bu Yusi cari saya. Ada apa ya? Iya Bu nih, dari tadi saya pengen ketemu sama Bu Bekti nih. Saya mau cerita sesuatu sama Bu Bekti berkaitan dengan masalah yang sekarang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Ini Bu, tadi kan saya di sekolah itu baru membuat rekapan ya, rekapan terkait absensi siswa atau kehadiran siswa. Nah, saya cukup terkejut dengan hasil yang saya dapatkan karena dari rekapan tersebut ternyata sejumlah anak di sekolah saya itu ada yang angka ketidakhadirannya itu cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Jadi 2 bulan ini ternyata ada beberapa anak yang ketidakhadirannya yang random Bu ya, maksudnya dengan berbagai alasan itu ada sampai 10 hari enggak masuk. Ini masih 2 bulan saja seperti itu Bu. Iya, berarti ini selama ini Bu Yusi sudah merekap ya. Ada yang 1 bulan itu 10 hari nggak masuk, selama 2 bulan maaf, 2 bulan 10 hari yang nggak masuk. Berarti ada selain anak ini ada lagi anak-anak yang lain yang seperti itu. Ya, untuk rekapan yang saya temukan ini memang fokus di 2 bulan ini. Dan dari hasil itu saya dapatkan sekitar 10 anak ya Bu ya, yang nggak hadirnya itu sampai lebih dari 10 kali. Nah, ini kalau saya persentase Bu ya, dari keseluruhan siswa ini angkanya 3% Bu yang seperti ini anaknya. Nah, kemudian banyak ya. Itu. Jadi saya khawatir nih mereka kalau misalnya nggak masuknya banyak, nantinya akan
terpengaruh berkaitan dengan pelajaran yang mereka tertinggal. Iya, kayak gitu Bu. Cukup bermasalah sekali ya Bu Yusi ya. Ini nanti berpengaruh juga dalam pembelajaran si anak ini menerima pembelajaran dari beberapa guru ya. Iya. Dari yang saya tangkap, yang Ibu Yusi ceritakan tadi dari anak-anak yang kehadirannya itu bisa kalau dihitung itu bisa 3% ya ketidakhadirannya. Bu Yusi menceritakan hal tersebut itu tujuannya nanti ke depannya seperti apa yang Bu Yusi harapkan? Iya, jadi secara keseluruhannya satu sekolah itu saya berharap angka 3% tadi bisa ditekan sampai sekitar 1%. Maksudnya 1% ini memang untuk anak-anak yang itu karena dosen yang mendesak Bu ya, atau juga karena sakit. Kalau sakit kan memang di luar kemampuan kita, dan selain itu kenapa saya perlu membahas hal ini, karena saya lihat dari data yang saya dapatkan tadi, angka ketidakhadiran yang tinggi itu justru diperoleh oleh siswa kelas 11. Kelas 11 ya. Siswa kelas 11 ini sebenarnya prakteknya itu padat sekali Bu. Jadi kalau mereka nggak masuk satu hari saja, mereka akan tertinggal 12 jam pelajaran. Mereka ini juga nantinya mau berangkat PKL. Nah, ketika PKL Bu, itu anak-anak sebenarnya perlu diberitahu juga ya. Jadi kalau mereka PKL itu mereka harus jadinya 100%. Kita di sekolah ini kan latihan biar nanti bisa diterima di dunia kerja. Nah, ketika PKL itu anak-anak harus hadir 100%. Bahkan mereka ketika ada urusan yang mendesak, mereka tidak masuk, mereka harus mengganti di hari yang lain, di waktu yang lain. Ini terjadi pada bidangnya Bu Yusi atau di bidang-bidang yang lain juga seperti itu? Anaknya maksudnya ketidakhadirannya juga tinggi di bidang-bidang yang lain. Nah, kalau ini tadi data yang saya dapatkan sebenarnya tidak mengarah kepada mata pelajaran tertentu. Karena memang saya di sini kan ngeceknya itu satu sekolahan gitu ya, tidak berdasarkan kelas yang saya ajar. Mungkin saya berpikir karena ini tadi Bu Bekti menanyakan seperti itu, akhirnya saya terpikir bahwa perlu juga nih saya berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang lain, atau juga dengan guru BK, atau juga dengan wali kelas terkait sebaran ketidakhadiran ini nanti terpusat pada maupun tertentu apa tidak gitu ya. Jadi saya jadi terpikir Bu ini tadi ya. Cukup besar sebenarnya Bu ini persentase tidak kehadirannya, apalagi nanti kalau PKL kan berpengaruh dengan nilainya dia juga ya. Sehingga yang Ibu harapkan ini terhadap anak ini semua itu bagaimana nanti ke depannya? Saya berharap anak-anak itu bisa bijaksana Bu ya, maksudnya ketidakhadiran ini mereka perhatikan. Artinya sebagai sekolah sebenarnya mengizinkan anak untuk tidak masuk dengan alasan-alasan tertentu yang jelas tidak boleh itu kalau alfa atau tanpa ketahanan. Misalnya mereka sakit ya mau gimana lagi. Cuma mungkin nanti kita dari sisi sekolah itu bisa memberikan semacam anjuran ataupun edukasi kepada anak-anak bagaimana menjaga kesehatan. Kalau saya pernah nih Bu ya, komunikasi dengan anak yang nggak masuk. Kalau saya tanya, kenapa nggak masuknya? Ini Bu saya kena asam lambung. Lah kok bisa asam lambung? Saya jajannya sembarangan kayak gitu. Jadi menurut saya angka ketidakhadiran yang disebabkan oleh sakit itu juga bisa ditekan dengan memberikan kesadaran kepada anak-anak bagaimana cara menjaga kesehatan. Kemudian hal lain penyebab anak yang nggak masuk itu adalah yang paling banyak juga ini ya, itu izin itu berapa persen Bu? Sudah dihitung? Kalau ini tadi memang belum saya buat rincian persentasenya ya. Cuma ketika saya melakukan identifikasi tadi, izin ini angkanya cukup tinggi. Saya pernah berkomunikasi dengan wali kelas kan, izin itu kan lewatnya wali kelas ya. Dari wali kelas itu menyampaikan kepada saya bahwa anak yang izin itu kalau ditanya lebih detail lagi izinnya itu karena apa, katanya karena urusan keluarga ya. Betul sekali. Makanya saya terpikir nih, kenapa kok urusan keluarga itu harus dilakukan di hari efektif gitu. Padahal kan di sekolah kami maksudnya cuma sampai hari Jumat, Senin sampai dengan Jumat. Artinya kegiatan bersama dengan keluarga itu alangkah bijaksananya jika dimaksimalkan pada hari Sabtu atau Minggu saja, seperti itu. Baik Bu Yusila. Bu Yusila kan ini sebagai wakil kesiswaan
Nggih? Iya, betul. Jadi ketika menghadapi masalah seperti ini, apakah Bu Yusila pernah bertanyalah secara apa ya, pribadi dengan teman-teman rekan sejawat, kira-kira anak-anak melakukan ini ataukah dalam pembelajaran di kelas itu dia merasa takut atau ada rasa gimana dengan gurunya atau karena pembelajarannya membosankan atau seperti apa? Iya, jadi saya jadi terpikir dulu, jadi punya ide bahwa nanti saya akan duduk bersama dengan beberapa elemen yang ada di sekolah. Bisa jadi dari guru mapel, guru BK, atau juga guru produktif, kaprodi, terkait dengan permasalahan ini. Jadi kan saya menjelaskan bahwa untuk data ini masih datanya umum. Iya. Artinya nanti kalau kami sudah duduk bersama akan bisa terpetakan dengan lebih baik lagi berkaitan dengan ini nanti jangan-jangan indikasinya mengarah kepada anak menghindari mapel tertentu gurunya atau mapelnya. Iya, baik. Memang di beberapa kejadian sih Bu di sekolah yang lain itu saya dengar ketika MGMP itu kadang juga ada masalah seperti itu. Jadi ketika mapel tertentu itu memang kok kenapa ya izin terus. Nah, itu memang ada seperti itu, Bu. Tapi ya kita harus semangat ya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada ini. Rencana kedepannya, Bu Yusila, apa yang dilakukan untuk menekan angka ketidakhadiran ini biar anak-anak itu kehadirannya tinggi seperti itu? Ya, saya punya rencana Bu ya dari data ini tadi. Ini tadi kan data masih saya sendiri yang tahu ya. Artinya nanti data ini menurut saya perlu diketahui oleh banyak pihak, baik saya sendiri, kemudian nanti saya juga akan menunjukkan kepada guru BK, wali kelas juga, kemudian kepada orang tua ini juga penting. Artinya meskipun prosedur izinnya anak-anak itu sudah cukup ketat, jadi anak-anak itu izinnya harus oleh orang tua atau wali kepada wali kelas. Sebenarnya sudah sangat dibatasi sekali. Cuma masih ada kemungkinan celah-celah anak-anak itu untuk apa ya, nggak jujur gitu loh. Nah selain itu saya tuh sepertinya punya melihat ada indikasi bahwa orang tua tidak menyadari bahwa selama ini beliau-beliau itu mengizinkannya itu udah sering, sehingga ternyata kalau diakumulasi cukup tinggi. 10 itu kan kalau misalnya dikumpulkan itu ada 2 minggu ya, kita kan 5 hari masuk ya. Kalau misalnya secara terus menerus kan ada 2 minggu. Itu udah seperempatnya dari 2 bulan gitu loh. Jadi saya pikir ya dengan kita komunikasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk dengan orang tua, kemudian menyadari adanya data seperti ini, nanti akan muncul kesadaran juga untuk kita saling jaga dan juga saling mengingatkan. Jadi di sini Bu Yusila ketika mengatasi itu semua, kelihatannya pasti kita butuh orang lain ya. Seperti Bu Yusila butuh orang lain. Yang membantu Bu Yusila nanti siapa ya? Pasti berat dong melaksanakan ini sendiri. Pasti harus ada dukungan dari yang lain. Iya. Kalau masalah dukungan ya Bu ya, nanti pastinya nanti saya akan menjalin kolaborasi itu dengan tadi pihak-pihak yang sudah saya sebutkan. Mungkin ada tambahan lagi itu dari guru piket. Artinya dari guru piket itu juga mungkin perlu ya ngecek ke anak-anak. Misalnya nanti pas pembelajaran tadi kan kita juga berpikir ke arah bahwa anak-anak itu nggak suka dengan guru atau dengan pelajarannya. Nanti jangan-jangan di jam-jam pelajaran pun mereka nggak ikut pelajaran, nggak ikut kelas seperti itu. Nanti adanya keberadaan guru piket ini juga menurut saya pengaruhnya juga cukup besar seperti itu. Memang ya Bu, kolaborasinya harus baik juga. Kemudian Bu Yusila, dari semua prosesnya itu Bu Yusila sudah berpikir nanti kendalanya ada nggak ya? Kalau kendala sih ya, andaikan apa yang sudah saya rencanakan tadi bisa benar-benar saya laksanakan, menurut saya tidak ada kendala yang berarti. Nah, tetapi ini nanti kembali kepada anaknya sendiri. Terkadang motivasi untuk aktif hari di sekolah itu juga harus dikembangkan dari anak itu sendiri. Jadi nanti mungkin juga ada pendekatan secara personal kepada si anak yang kita targetkan gitu ya, supaya mereka lebih sadar lagi. Termasuk nanti juga saya berencana ada semacam kegiatan orientasi awal berkaitan dengan kegiatan PKL. Jadi
yang saya sebutkan bahwa ketika PKL itu mereka harus berdiri 100%, itu mungkin saja ada anak-anak yang kurang peduli dengan hal tersebut, sehingga nanti kalau misalnya dari guru prodi itu memberikan orientasi lebih awal, maka bisa memberikan semacam motivasi gitu kepada anak. Nanti Bu Yusila, ini kan rencananya itu berkelanjutan dan nanti kedepannya juga bisa menambah tingkat kehadiran anak itu ya syukur-syukur bisa 100% kan ya. Biar konsisten apa yang seharusnya itu dilakukan? Ya, yang jelas karena ini tadi masih bentuknya adalah rencana ya. Nanti saya akan segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Kemudian ketika itu sudah saya jalankan rencananya, maka secara berkala itu saya akan melakukan evaluasi dan juga refleksi bersama-sama dengan semua pihak yang saya ajak untuk berkolaborasi. Saya yakin dengan melaksanakan hal ini nantinya akan memberikan hasil yang cukup signifikan seperti itu Bu. Tapi tak lepas dengan dukungan dari teman-teman yang lain ya. Betul sekali, ini saya nggak bisa gerak sendiri Bu, saya memang harus bergandengan tangan dengan semuanya. Berkolaborasi. Gitu ya. Semoga apa yang Bu Yusila rencanakan, semoga yang Ibu Yusila membuat anak-anak ini hadir lebih aktif lagi di sekolah dapat tercapai ya Bu Yusila ya, yang Ibu harapkan selama ini dan anak-anak semangat belajarnya ya. Oke. Gimana? Masih ada masalah lagi apa enggak? Untuk masalah yang ini tadi kayaknya saya sudah merasa plong gitu Bu ya. Karena ternyata setelah saya mencurahkan perasaan saya kepada Bu Bukti, saya justru mendapatkan solusi yang sebenarnya itu sudah ada di sekolah kami, kita tinggal kembangkan saja. Dan ide itu tadi munculnya karena kita saling diskusi. Semoga kedepannya sukses ya Bu Yusila ya. Kira-kira ada yang dibicarakan lagi apa tidak ya? Sepertinya ini saya nggak sabar pengen praktek dulu deh Bu. Nanti kalau lain waktu kita ketemu bisa membahas hal yang lain. Baik Bu Yusila, kita sudah ketemu. Nanti kalau misalnya ada masalah lagi bisa calling ya. Iya. Ini tadi kepala sekolah sudah memanggil, mungkin ada sesuatu yang dibicarakan. Saya izin dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bu Bukti, kita sudah tadi sama-sama Bu Bukti dan Bu Yusi melakukan praktik coaching. Luar biasa sekali, saya ikut terhanyut dalam kisahnya Bu Yusi. Tadi masalahnya juga sangat kompleks ya. Saya mohon waktunya sebentar untuk kita melakukan evaluasi terkait yang sudah Bu Bukti lakukan tadi ya. Bu Bukti sesuai pernyataan dari Bu Bukti di awal praobservasi tentang kompetensi yang ingin lebih diamati lagi adalah Bu Bukti memilih mendengarkan aktif. Hal apa saja yang sudah Bu Bukti lakukan untuk mencapai indikator tercapaian pengembangan kompetensi yang Bu Bukti harapkan itu Bu? Baik Bu. Terkait pengembangan kompetensi tersebut, saya berusaha menyimak jawaban-jawaban dari Kuci, mendengar lebih banyak dan lebih sedikit berbicara daripada Kuci. Berusaha untuk menghindari asumsi, melabel, serta mengasosiasi. Saya berusaha fokus pada jawaban-jawaban Kuci sehingga pertanyaan yang muncul berikutnya adalah berdasarkan kata kunci dari jawaban Kuci, bukan berdasarkan pendapat atau asumsi saya sendiri Bu. Iya, jadi tidak menjudge gitu ya Bu ya, supaya tidak melenceng terlalu jauh. Baik Bu Bukti, kemudian untuk evaluasi kegiatan kita hari ini, setelah saya melakukan pengamatan, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Bukti ini sudah tercapai. Dibuktikan dengan keberhasilan Bu Bukti ini tadi untuk mendengarkan ketika Bu Yusi tadi secara aktif, bisa aktif, lalu sedikit berbicara, menyimak Koci dengan sungguh-sungguh, serta menghindari asumsi, melabel, dan asosiasi. Juga pengamatan yang saya lakukan terkait alur tirta, semua itu sudah nampak, sudah muncul dalam percakapan coaching kita kali ini. Mulai dari tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya tadi sudah Bu Bukti sampaikan sesuai dengan alur tirta. Dan selama kegiatan ini, Bu Bukti juga sudah membuat pertanyaan
berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh Bu Yusi tadi sebagai coach, coach juga merasa nyaman dengan percakapan yang dilakukan sehingga percakapannya itu mengalir begitu saja ya Bu Yusi tadi, lancar, tidak ada yang melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan di awal. Baik Bu Bekti, dari kegiatan ini Bu Bekti sudah melaksanakan coaching dengan baik dan berhasil mengembangkan kompetensi yang telah diharapkan. Untuk berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Bekti kembangkan, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu Bu, kehadiran penuh atau presence, sehingga saya bisa fokus dalam permasalahan yang disampaikan oleh Kuci. Bisa mengarahkan Kuci, memetakan permasalahannya yang dihadapi sehingga mampu menemui solusi kendala yang dihadapi tersebut dan menggali lebih banyak pemikiran Kuci agar muncul ide-ide baru, Bu. Sehingga yang diharapkan dari solusi yang ada itu bisa tercapai. Baik, luar biasa sekali ya Bu Bekti. Jadi Bu Bekti akan mengembangkan kompetensi tersebut agar bisa mengarahkan Kuci untuk menemukan lebih banyak ide baru, begitu ya Bu ya. Baik Bu Bekti, kita sudah sampai di akhir kegiatan observasi kita kali ini ya. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Bekti, juga sampaikan terima kasih saya kepada Bu Yusi nanti ya Bu Bekti. Semua sudah berjalan dengan baik, lancar. Semoga keinginan dan apa yang menjadi harapan Bu Bekti ini terkait dalam pengembangan kompetensi-kompetensi sebagai coach yang lain dapat terwujud. Amin, ya, segera terwujud dengan baik. Saya rasa demikian dari pertemuan kita ini. Saya akhiri kegiatan kali ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Bu Sampai Ragil. jumpa lagi di lain kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ragil.